Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah kehidupan dan perlindungan kami. Tolonglah kami sehingga kami tidak putus asa bila kemiskinan menimpa kami, dan agar kami tidak menyia-nyiakan pemberian-Mu yang telah kami terima. Ingatkanlah kami senantiasa agar kami tidak mempercayakan diri kepada harta duniawi. Berikanlah kepada kami iman yang teguh dan hati yang setia, agar kami tetap tahan memikul derita dalam dunia fana ini, dan kami kelak akan mewarisi pemberian-Mu kepada orang-orang percaya melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat dari titah yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Kayaknya kurang semangat deh. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, dengan penuh semangat adik-adik kakak mau undang untuk bagi-bagi. Kita mau nyanyi-nyanyi, lompat-lompat dengan penuh sukacita. Kita angkat lagu pujian. Udah tidak? Semuanya mau berapa ya adik-adik? Turun, lambat yang dalam, melintasi padang.
Sebelum mengumpulkan persembahan, adik-adik boleh berdoa untuk persembahan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih bersemuanya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, terutama siapkan telinga dan hatinya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau angkat lagu penyembahan kita oleh kuasa darah. Berkati hari sekolah minggu ya Bapak yang akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan berbicara melalui
Shalom adik-adik, gimana? Apa kabarnya hari ini? Ya, kakak berharap adik-adik semuanya masih sehat, semuanya semangat, dan kita akan mendengarkan sebuah cerita yang pasti sering banget kita dengar, tapi kakak mau kita sama-sama dengerin lagi cerita ini. Cerita yang luar biasa dari Daud dan Goliat. Dari siapa? Daud dan Goliat. Yuk, nah sekarang kakak ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 50. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 50. Kita baca ya. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Dengan umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Nah, sebelum kakak lanjut ke ayat berikutnya, kakak mau ingetin, Daud ini adalah bangsa Israel. Bangsa Israel, anaknya Isai, bapaknya Daud itu namanya Isai. Daud ini mengembalakan kambing domba papanya. Jadi Daud ini seorang gembala, tapi dia anak kecil, masih kecil, anak yang paling kecil, masih bertubuh kecil, tapi dia taat sama Tuhan, dia percaya sama Tuhan, dia dikasihi Tuhan, sehingga pada saat itu ada pertempuran antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu adalah musuhnya orang Israel, musuhnya kaumnya Daud. Jadi pada saat itu ada pertempuran di mana bangsa Filistin akan berperang sama bangsa Israel. Nah, bangsa Filistin ini adalah bangsa yang kuat, punya panglima perang yang sangat kuat, sangat gagah, itu namanya Goliat. Nah, pada saat itu Daud dengar akan ada perang seperti itu, jadi Daud bersiap-siap. Apa yang Daud lakukan? Mengambil tongkat di tangan, lalu dia mengambil batu-batu licin dari dasar sungai. Itu yang dilakukan sama Daud. Jadi dia bersiap-siap untuk berperang. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya ada orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanyalah Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Jadi pada saat si orang Filistin itu melihat Daud, mereka hina-hina Daud karena itu tadi, Daud itu kecil, parasnya elok itu cakep gitu ya, terus kulitnya masih kemerah-merahan, itu menandakan bahwa dia memang masih muda. Terus orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Mengutuki itu mengatakan hal yang tidak baik, mengatakan hal-hal yang tidak benar. Ingat ya, tadi orang Filistin itu bangsa yang kuat, dia datang dengan membawa pedang, perisai gitu ya. Itu senjata perang yang luar biasa banget pada saat itu. Tapi orang Israel datang cuma bawa tongkat, umban, batu, kayak gitu. Nah, lalu di ayat 44 dikatakan, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Wah, serem ya adik-adik, bahwa orang Filistin itu mengancam Daud bahwa Daud itu pasti akan mati dan dagingnya akan diberikan kepada burung, akan jadi makanan burung dan akan jadi makanan hewan-hewan. Tapi Daud takut apa enggak? Enggak, Daud tidak takut. Daud bilang begini di ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Nama siapa? Nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga, kata Daud, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu.
memenggal kepala. Memenggal kepala itu artinya potong kepala dari tubuhnya. Itu yang Daud bilang. Daud nggak takut sama sekali, tapi Daud malah mengancam balik. Daud malah bilang seperti itu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Itu kata Daud. Jadi kalau orang Filistin bilang Daud aja yang akan jadi makanan burung dan binatang-binatang, tapi Daud bilang bahwa si Goliat itu atau tentara Filistin dan tentara-tentara yang lainnya lah yang akan jadi makanan burung di udara dan binatang-binatang yang lain. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu, supaya bangsa Filistin tahu bahwa bangsa Israel punya Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi Daud juga mau kasih tahu bahwa Tuhan menyelamatkan orang lain bukan dengan pedang dan lembing, tapi Tuhan bisa menyelamatkan dengan apapun. Ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, lalu diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya, dan terjerumuslah orang itu dengan mukanya ke tanah. Jadi pada saat Daud mengambil umbannya, ya mungkin dulu adik-adik yang pernah ke Lembaga Alkitab Indonesia mungkin pernah ngeliat ya umbannya itu seperti apa. Kalau kita bilangnya seperti ketapel, ternyata enggak terlalu mirip seperti itu. Jadi dia punya batu yang licin diambil dari dasar kali, terus diumban ke arah si bangsa, ke arah Goliat itu, kena ke dahinya, terus terbenam itu artinya masuk gitu ya, nggak cuma kena mental lagi, tapi masuk ke dalam dahinya. Maka saat itu juga jatuhlah orang Filistin itu, terus mukanya ke tanah, jadi jatuhnya gitu ya. Ayat terakhir, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang. Jadi Daud yang datang dalam nama Tuhan, dia menang melawan bangsa Filistin atau melawan Goliat yang tubuhnya jauh lebih besar daripada Daud tanpa pedang. Nah, di sini yang mau kakak ingetin, yang mau kakak bagikan adalah, ingat Daud itu adalah anak yang terbilang masih kecil, sama mungkin kayak adik-adik sekolah minggu, masih kecil, masih dianggap belum bisa ngapa-ngapain, masih mungkin main-main gitu ya. Tapi satu hal yang Daud lakukan adalah Daud itu percaya sama Tuhan, Daud nggak takut, Daud taat, Daud berani. Daud suka memuji Tuhan karena dia sambil mengembalakan kambing dombanya di padang, dia suka main gitar, main kecapi gitu ya, dia suka memuji Tuhan di sana. Nah, pada saat Daud tahu bahwa bangsanya itu terancam sama bangsa Filistin, dia maju, dia berperang, dia nggak takut, dia mempersiapkan diri. Apa tadi persiapannya? Dia ambil batu licin ke kali, dia persiapkan itu. Kemudian dia nggak takut sama ancamannya Goliat yang tadi bilang bahwa Daud akan dijadikan makanan burung dan makanan hewan lainnya, tapi dia malah bilang balik bahwa yang menjadi makanan burung dan hewan itu adalah Goliat dan tentara-tentara yang lainnya, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya bangsa-bangsa tahu bahwa bangsa Israel juga punya Tuhan, dan supaya bangsa Filistin itu tahu bahwa Tuhanlah yang mempunyai pertempuran tersebut. Kemudian yang terjadi adalah Daud menang dalam nama Tuhan. Jadi adik-adik, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita nggak perlu takut sama apapun yang akan terjadi. Mungkin misalnya kita sudah belajar tapi takut, tetap ada rasa takut nanti nilainya jelek dan lain sebagainya. Kita nggak perlu takut, karena ketika kita sudah melakukan yang terbaik, maka Tuhan juga pasti akan memberikan yang terbaik. Yang penting lakukan bagian kita, yaitu kita harus belajar, kita harus berdoa, kita harus berusaha, kita juga harus jujur. Kalau misalnya kita nggak jujur, bisa jadi Tuhan juga ya gimana nih gitu. Jadi kita tetap harus melakukan hal yang baik, hal yang taat. Ingat, Pak Daud tadi juga adalah orang yang taat. Yang kedua, apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam pertempuran itu? Tuhan ingin menyatakan bahwa perang itu nggak selalu dengan pedang,
Tapi ketika kita datang dalam nama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, mukjizat bisa terjadi. Hal yang mustahil untuk Daud yang masih anak kecil terus melawan Goliat yang besar gitu ya, itu hal yang mustahil. Banyak orang yang nggak percaya Daud bisa melakukan itu, tapi kenyataannya bersama Tuhan dia bisa melakukan itu. Jadi percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, semua hal mungkin. Yang penting kita percaya kalau Tuhan sanggup melakukan itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami mukjizat Tuhan? Yang pertama pasti percaya, nggak boleh sombong, tapi juga nggak boleh takut. Artinya gini, kalau kita sudah menang dalam pertempuran itu, ya kita nggak boleh sombong gitu, karena kita boleh menang seperti Daud itu. Dia boleh menang, dia tahu dia menang dalam nama Tuhan, dia menang karena Tuhan yang membela dia. Terus kita juga nggak boleh menghina orang lain, supaya kita juga tidak dihina. Atau justru kalau misalnya kita mendapat penghinaan itu, ya udah kita nggak perlu sedih, kita nggak usah takut, tapi kita percaya aja bahwa Tuhan yang akan membela kita gitu. Yang penting kita nggak memulai menghina orang lain duluan gitu ya, entah dia fisiknya jelek, entah menurut kalian dia fisiknya jelek, dia kurang pintar dan lain sebagainya, tapi yang penting kita jangan menghina orang. Tapi apabila kita yang dihina sama orang lain, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu sedih, karena apa yang hina di hadapan manusia itu mulia di hadapan Tuhan. Nah, ini yang mau kakak bagikan hari ini tentang Daud dan Goliat, bahwa setiap orang percaya akan mendapat pembelaan dari Tuhan. Mukjizat bisa terjadi atas orang percaya, termasuk pada saat COVID-19 ini. Adik-adik nggak perlu takut sama COVID, adik-adik nggak perlu takut sama ini semua, tapi kita nggak boleh menyepelekan, kita nggak boleh juga melanggar setiap aturan-aturan dari COVID ini, supaya kita memang bisa terhindar dari COVID ini gitu. Atau apapun, walaupun misalnya kita ternyata kena COVID, kita juga nggak perlu takut, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa kita sembuh. Yang penting kita tidak mengabaikan, kita nggak menyepelekan, tapi kita nggak takut, kita jalanin hari-hari kita dengan baik, taat, ikuti protokol kesehatan, minum vitamin, hidup sehat dan lain sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus kita selalu berdoa supaya kita terhindar dari COVID ini. Dan apabila memang kita atau keluarga kita sudah kena, kita mau yakin, kita mau percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Kak, saudara aku atau udah sempet parah, Kak udah masuk ICU dan lain sebagainya, Tuhan bisa memulihkan, mukjizat Tuhan bisa terjadi. Itu adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini tentang Daud dan Goliat. Bagaimana Tuhan memakai Daud yang masih kecil untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menang dalam perang yang melawan orang-orang yang lebih besar, yang jauh lebih kuat dari dia. Tapi Tuhan boleh menunjukkan kasih setiamu kepada Daud, bahwa Daud boleh dimenangkan. Dan kami percaya Tuhan, kami juga bisa menang atas masalah-masalah kami bisa menang atas setiap ketakutan kami, bahkan kami bisa menang untuk melawan situasi saat ini COVID-19 yang masih ada di Indonesia, bahkan di dunia. Tuhan yang menolong, memberkati dan melindungi kami, ajar kami untuk taat, ajar kami untuk percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin, semua hal adalah mungkin dan Tuhan bisa melakukan mukjizat Tuhan ketika kami boleh percaya, ketika kami boleh taat di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong setiap kami untuk taat, untuk melakukan firman Tuhan, supaya kami boleh mengalami banyak mukjizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak untuk menerima mukjizat tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Dadah. Oke adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Dengan sikap berdoa kita akan bangkit penyembahan kita, aku anak raja. Kepada Tuhanku
persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dan kasih karunia Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.